Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Iqbal, Stambuk A triple 119088 dari kelas B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako. Jadi hari ini saya akan membedah atau akan menganalisis mengenai RPP K13 dengan KTSP, teman-teman. Jadi saya sudah menganalisis dari kedua RPP ini, KTSP dan K13, yang satu lembar dengan yang banyak lembar KTSP, teman-teman. Ini yang sudah saya analisis, yang sudah saya coret-coret, yang sudah saya analisis. Ini yang sudah saya analisis, teman-teman. Ya, jadi untuk yang pertama, untuk yang dari segi bentuknya, dari segi bentuk KTSP dengan RPP K13. Jadi untuk yang pertama itu dari KTSP itu sendiri, materi dan lain sebagainya dia per semester. Jadi di setiap mata pelajaran itu dia tergabung semua di sini, dijadikan satu semua materinya. Jadi untuk materi semua itu digabungkan di RPP 1 ini selama 6 bulan. Selama 6 bulan atau selama per semester begitu. Jadi semua materi sudah di sini. Sedangkan untuk yang di K13 itu sendiri, dia hanya satu pertemuan satu RPP. Begitu dia, satu pertemuan satu RPP. Kalau untuk yang K13-nya. Nah, itu dia. Kalau untuk itu dari segi perbedaannya ya, teman-teman. Jadi untuk yang kedua itu KTSP lebih dari satu lembar. KTSP memang lebih dari satu lembar karena dia banyak, teman-teman. Dia banyak sekali, teman-teman. Dia lebih, ini dia 10 lembar sampai dengan penutup, teman-teman, sampai dengan penutupnya ini KTSP. Sedangkan untuk yang K13 itu sendiri dia hanya satu lembar saja kalau untuk yang KTSP. Begini dia, karena dia kan setiap pertemuan. Kalau yang K13 ini, teman-teman. Oke, untuk yang ketiga itu KTSP memiliki sampul di depan seperti ini, teman-teman. Ini dia memiliki sampul kalau untuk yang di KTSP. Nah, sedangkan yang di K13 dia tidak memiliki sampul. Dia hanya langsung sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok. Nah, dia langsung ke inti dia, teman-teman, untuk yang di K13. Sedangkan yang di KTSP dia hanya sampul saja. Ada sampul di depannya gitu. Kemudian untuk yang KTSP sendiri, bentuk tabel. KTSP memiliki bentuk tabel dari segi KTSP lebih sederhana atau simple. Iya. Bentuk tabel dari segi KTSP itu agak simple dia, teman-teman. Simple, dia cuma begini ya tabelnya. Tunggu ya, teman-teman. Dia seperti begini tabelnya, teman-teman. Jadi kalau mungkin mau dibuat dia agak mudah, teman-teman. Ini tabelnya, teman-teman. Tabelnya agak mudah untuk kita buat sebagai mahasiswa ini, sebagai calon guru ini di RPP KTSP ini sangat mudah daripada K13, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang K13 sendiri dia banyak tabel yang harus kita buat, teman-teman. Karena kenapa? Karena ini di setiap pertemuan kita harus membuat RPP 1 lembar. Begitu. Ya, untuk yang dari segi isinya, teman-teman, dari segi isi KTSP itu sendiri, KTSP cenderung lebih memiliki latar belakang dari dari segi KTSP itu sendiri. Ini, teman-teman, saya lihat latar belakangnya. Iya, ini, teman-teman. Ini latar belakangnya dari KTSP itu sendiri. Ini latar belakangnya, teman-teman. Bisa kita lihat sendiri, bisa kita lihat bersama latar belakangnya. Ya, sedangkan untuk yang K13 sendiri itu tidak memiliki latar belakang, melainkan dia tujuan, teman-teman. Tidak ada latar belakang, melainkan dia tujuan. Contohnya seperti ini. Tujuan pembelajaran. Tabe. Tujuan pembelajaran, teman-teman. Dia ada poin A, tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak memiliki ruang lingkup. Di K13 itu dia tidak memiliki ruang lingkup. Contohnya di sini dia tidak memiliki ruang lingkup.
tidak ada ruang lingkupnya teman-teman. Beda dengan KTSP. KTSP itu memiliki ruang lingkup dia. Ini ruang lingkupnya teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu dia lebih lengkap di KTSP daripada di K13 gitu menurut saya. Nah, sedangkan di K13 itu dia tidak langsung membahas isi, melainkan dia langsung kegiatan pembelajaran begitu dia. Sedangkan di KTSP itu sendiri dia lebih cenderung langsung membahas isi yang membahas isi yang lebih utama gitu. Jadi untuk yang di K13 itu sendiri dia di K13 itu sendiri membahas isi kan gitu. Ya ini dia tidak langsung membahas isi teman-teman, dia tidak langsung membahas isi, dia masih ada kegiatan pendahuluan mungkin, dia belum langsung ke kegiatan inti. Sedangkan untuk yang di KTSP sendiri dia langsung ke kegiatan inti teman-teman, begitu dia. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya, RPP KTSP memiliki atau mencakup standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar juga ini. Standar kompetensi dan kompetensi dasar teman-teman. Jadi di RPP KTSP ini dia memiliki dua, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar, dia memiliki dua. Sedangkan di K13 itu sendiri dia langsung ke kegiatan inti teman-teman. Ini ke kegiatan inti. Ini dia teman-teman, ke kegiatan inti. Gitu dia. Nah. Sedangkan untuk yang di KTSP selanjutnya RPP KTSP dalam kegiatan pembelajaran. Di RPP dalam kegiatan pembelajaran di RPP tidak mencakup pendahuluan, contohnya tidak berdoa sebelum belajar, dan penutup contohnya tidak merefleksi atau mengevaluasi pengalaman belajar siswa, serta tidak menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan yang berikutnya, dan tidak berdoa. Itu dari KTSP itu sendiri, dia tidak mengisi atau mencantumkan di RPP di RPP KTSP ini sendiri teman-teman. Jadi di KTSP itu dia tidak mengutamakan doa sepertinya suami kita guru nanti kan di dalam kelas itu kita di dalam kelas biasa kan guru kan berdoa sebelum belajar. Sedangkan di KTSP ini tidak ada. Jadi menurut saya sangat rugi sekali ya kita sebagai calon guru tidak mencantumkan berdoa itu. Dan juga di sini di KTSP ini dia tidak mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Kan sebelum kita pulang atau sebelum kita menutup pertemuan itu, kita harus lebih mengutamakan evaluasi, karena di dalam itu kita tahu bagaimana kemampuan siswa itu selama pembelajaran, begitu teman-teman. dan di KTSP ini di setiap pertemuan dia tidak menyampaikan untuk materi yang di minggu depan begitu. Semuanya hari ini kita pertemuan hari ini kita membaca cepat. Nah, kemudian yang minggu depan seumpamanya membaca puisi. Nah, jadi di situ dia tidak membahas itu, tidak membahas untuk pertemuan yang minggu depan itu. Dia tidak bilang, semuanya guru itu tidak bilang saya minggu depan itu membaca puisi, tidak. Itu di dalam KTSP teman-teman dia tidak pakai itu. Sedangkan di K13 itu sendiri dia menggunakan teman-teman. Di K13 itu kegiatan pembelajaran di RPP K13 itu mencakup pendahuluan seperti atau contoh berdoa sebelum belajar. Berarti di KTSP itu dia mencantumkan berdoa sebelum belajar teman-teman, begitu. Jadi di K13 ini kita melakukan pembelajaran itu berdoa dulu begitu. Nah, begitu juga pada saat penutupan pembelajaran begitu teman-teman. Nah, jadi di K13 ini kita melakukan evaluasi di mana kemampuan siswa itu bisa
kita bisa menguji kemampuan siswa itu melalui evaluasi pembelajaran selama pembelajaran tadi itu berlangsung, teman-teman, begitu. Nah, kemudian setelah itu doa penutup pada saat kita melakukan pembelajaran tadi itu, kita melakukan doa penutup atau doa sebelum pulang, begitu, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya di K13 itu hanya menjelaskan garis besarnya saja, teman-teman. Contohnya begini, di K13 tuh hanya mencantumkan garis-garis besarnya saja, mungkin dari pokok-pokok inti materi itu, teman-teman. Nah, sedangkan di KTSP dia agak lebih terperinci menurut saya ini di KTSP itu agak lebih terperinci. Contoh itu dari segi materinya, mungkin menulis karya ilmiah sederhana dengan menggunakan berbagai sumber. Otomatis itu semuanya ini kan semua materi, teman-teman. Semuanya materi ini. Jadi semua secara sini agak lebih terperinci. Yang setelah saya baca-baca ini menurutnya itu lebih terperinci, teman-teman. Jadi menurut saya KTSP lebih bagus menurut saya sih, karena ini lebih terperinci, lebih kita pahami juga sebagai calon guru. Sedangkan di KTSP itu hanya garis-garis besarnya saja yang kita buat gitu, garis-garis besar atau inti materinya saja, dan orang lain pun baca itu susah orang pahami, begitu, teman-teman. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang untuk yang terakhir, teman-teman, di K13 itu sendiri lebih ditekankan kepada siswa, begitu, teman. Lebih ditekankan kepada siswa karena siswa itu di dalam itu lebih atau berperan aktif, begitu, supaya bisa inovatif juga mereka, supaya bisa bermandiri juga mereka, seperti mungkin mengerjakan tugas, diskusi per kelompok atau diskusi pribadi, begitu, teman-teman, yang dibuat tugas oleh gurunya, begitu, sehingga siswa itu mampu lebih mandiri, lebih kreativitasnya itu keluar, begitu, teman-teman. Sedangkan di KTSP itu sendiri gurunya itu lebih berperan aktif untuk menjelaskan materinya itu sendiri, teman-teman. Jadi guru itu hanya menjelaskan saja, selebihnya itu ke siswa, tapi itu hanya berapa persen saja. Sedangkan mungkin kalau untuk dihitung persennya itu guru itu hanya 80%, sedangkan siswanya 20%, begitu, teman-teman. Ya, mungkin itu saja sih menurut saya mengenai RPP ini, teman-teman. Perbandingan atau perbedaan dari RPP KTSP dengan RPP K13, teman-teman. Ya, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.